Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Sintania Maaloka dengan NIM 2001 180.093. Kelas B semester 2 Prodi PG PAUD. Lewat video kali ini, saya akan menjelaskan review materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Yang pertama adalah saya mulai dari pertemuan 2, yaitu definisi perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Yang berikut adalah Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankan sesuai dengan hukum internasional. Yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas mengenai perlindungan anak, yaitu pada pasal 1 ayat yang kedua, yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Jadi setiap anak itu perlu dilindungi dari segala tindakan kekerasan agar dia bisa hidup tumbuh berkembang dengan baik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasalnya yang ke-9. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Jadi setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Dengan hal ini setiap orang tua berwajib untuk memenuhi atau mengembangkan setiap minat dan bakat yang ada pada anak tersebut. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27, yaitu identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir. Dalam hal ini, setiap anak harus memiliki akte kelahiran sejak lahir, karena akte kelahiran itu yang menunjukkan identitas anak tersebut. Yang berikut adalah 4 hak dasar anak. Jadi ada 4 hak dasar anak, yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Setiap hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan kepada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup, yang berarti setiap anak itu memiliki hak untuk hidup. Yang berikut adalah hak untuk berkembang. Setiap anak memiliki hak untuk berkembang. Dalam hal ini, anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaraan. Yang berikut adalah hak untuk berpartisipasi. Setiap anak berhak untuk mengungkapkan pendapatnya atau berhak untuk mengungkapkan isi hati dengan apa yang dia pikirkan. Yang berikut adalah kekerasan. Definisi kekerasan. Kekerasan adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau penggabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri, dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah. Jadi kekerasan ini adalah seringkali dilakukan oleh orang tua atau orang-orang sekitar yang dekat dengan anak. Hal tersebut seperti secara fisik, secara seksual, emosional, maupun lain-lain.
Yang pertama, saya akan menjelaskan salah satunya adalah kekerasan secara fisik, di mana kekerasan secara fisik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Dengan hal ini melibatkan memukul, menendang, mendorong, menampar. Hal-hal ini akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, dan hal-hal ini tidak boleh dilakukan setiap anak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bisa dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.